Saya mau bagi cerita dulu ya. Cerita sebelum firman Tuhan tidak dilarang katanya. Ada sebuah toko yang baru dibuka. Dan toko ini bukan toko, department store. Ya, dan hanya menjual, nah ini dia. Di sini tersedia calon suami. Ini cerita lo ya. Calon suami. Di lantai 1 adalah kumpulan cowok-cowok yang punya karier. Nah, ada seorang wanita nih datang lantai 1. Ya iyalah kalau cari suami kan yang harus punya kerjaan ya. Yang lantai 1, punya karier. Tapi ada lantai selanjutnya. Tambah atas, tambah menarik. Yang lantai 2 adalah ini adalah cowok yang punya karier dan suka anak kecil. Iya, itu memenangkan hati cewek. Bener ya, tuh ketawa kan, bener. Terus yang ketiga, lantai 3 ini udah punya karier, suka anak kecil, cakep. Wah ini dia ya, cakep, ganteng, tambah sempurna gitu ya. Tapi nggak puas deh, nanti lantai 4 naik dulu. Wah yang lantai 4 ini punya karier. Terus tadi apa? Nomor 2 suka anak. Ketiga cakep. Nomor 4 bisa membantu pekerjaan rumah tangga. Cowok-cowok yang gak ngerti rumah tangga. Maksudnya pekerjaan rumah tangga bisa ngelap, bisa nyapu, bisa membereskan tempat tidur, bisa masak. Apa yang dilakukan di rumah tangga yang butuh kerjaan, ini cowok bisa. Maklum sekarang banyak cowok-cowok yang nggak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Bisanya melakukan pekerjaan di luar rumah tangga, tapi yang ini bisa. Nah yang 5 ini, tambah seru ya. Udah punya karier, baik dan suka dengan anak-anak, udah cakep. Aduh mana bisa membantu pekerjaan rumah tangga, itu tidak perlu lagi panggil cleaning service. Semuanya tidak ditanggung oleh si istri sendirian. Yang kelima ini, plus romantis. Wah sempurna. Oke, yang keenam, nah ini karena dia yang 5 itu romantis dia pikir ada lagi ini pasti ini sempurna. Oke naiklah di lantai yang terakhir adalah ternyata sebuah tulisan yang mengatakan engkau adalah pengunjung yang ke-13.457 wanita yang datang ke tempat ini. Enggak ada laki-laki di tempat ini. Dan ini menyimpulkan bahwa wanita itu sulit deh standarnya. Ini cerita. Iya, sulit standarnya. Udah 1, 2, 3 udah lumayan ya. Oke, itu cerita dari saya. Tapi saya datang ke sini bukan untuk ngelawak, jadi saya membawakan firman Tuhan. Ya, jadi hari ini saya percaya di sini wanitanya tidak perlu cari-cari. Departemen store itu tidak ada. Tinggal berdoa aja. Tahu kehendakmu. Kalau kamu ingin menikah, yang mana Tuhan sudah letakkan kerinduan untuk menikah itu ada di dalam setiap orang. Kecuali yang punya karunia untuk tidak menikah. Kalau mau menikah, tinggal kita itu cari kehendak Tuhan. Tuhan itu tidak memberikan kayak satu paket nih untuk kamu ini suamimu. Enggak. Nanti kita berbicara tentang kalau bagaimana sih hidup di dalam pengenalan akan Tuhan mempengaruhi kamu. Untuk dalam segala aspek kehidupan termasuk untuk mencari jodoh. Oke, judul firman hari ini adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Saya mau katakan kehidupan kita ini seperti pasang puzzle. Kalau kalian beli puzzle, kalian sudah lihat gambarnya. Dan kalian pilih gambar yang kalian suka. Dan itu nanti jadi seperti itu. Jadi kalian udah tahu, seseorang udah tahu ini gambaran akhirnya begitu. Ya, ini rencana saya mau bikin gambar ini. Tetapi setelah dibeli, di dalamnya itu memang terdapat ada ratusan, bahkan ada ribuan pieces of puzzle. Jadi ada banyak kecil-kecil yang harus dipasang. Ya itulah hidup kita. Hidup kita tuh sebetulnya kita tuh seperti
memasang puzzle demi puzzle ke tempatnya, ke bagiannya. Kalau yang pernah main puzzle ngerti ya, caranya, strateginya ada. Kalau awal-awal kita cari yang gampang itu gimana? Ya kumpulin warna-warna yang sama, terus dibayangkan itu kan nanti yang putih sama putih kuning. Terus kita masang yang pinggir-pinggirnya mungkin. Ada tantangan tersendiri dalam memasang puzzle. Dan itu butuh ketelatenan. Tapi karena kita mau gambarnya jadi, ya kita melakukannya. Demikian juga kehidupan kita di dalam Kristus. PowerPoint selanjutnya. Sebetulnya kehidupan kita ini kalau kita udah dengar khotbah banyak. Udah di for ini khotbahnya banyak. Intinya itu untuk memperlengkapi kita supaya bisa menata puzzle kehidupan untuk menjadi satu gambar yang lengkap. Istilahnya kita itu mencari dan menemukan kehendak Tuhan. Setelah itu kita melakukannya sampai akhirnya selesai. Sampai kita menyelesaikan pertandingan hidup dengan baik. Sampai puzzle-nya tinggal satu yang terakhir dan jadi. Kehidupan anak-anak Tuhan dengan firman yang sudah dibagikan selama ini banyak. Tetapi pengetahuan firman Tuhan yang begitu banyak itu sia-sia tanpa tiga hal ini. Tiga hal ini yang penting. Ngapain kalian dengar firman, ngapain kalian baca firman, ngapain berdoa dan sebagainya. Itu cuman tercantum dalam tiga sebetulnya. Satu, untuk menemukan Tuhan secara pribadi. Kalian bisa ke gereja bareng-bareng, kalian bisa ke for bareng-bareng. Tetapi waktu kita mau mendapatkan sesuatu itu harus pribadi. Menemukan Tuhan secara pribadi. Waktu kita terima Tuhan atau lahir baru, itu pertemuan, perjumpaan pribadi. Gak ada, ya mungkin ada sih. Orang mau terima Tuhan karena ya wis ikut-ikutan, mungkin ada. Tapi lahir baru yang sepenuhnya, yang genuine, yang tulus adalah waktu kita tahu, aku ini orang berdosa nih. Ya aku ini, ya aku lihat teman-temanku banyak yang lahir baru tapi juga banyak yang belum. Tapi aku merasa aku perlu untuk hidup bukan seperti yang lama, aku mau hidup baru. Nah itu perjumpaan dengan Tuhan. Mengambil keputusan, aku mau jadi anak Tuhan. Itu menemukan Tuhan secara pribadi. Tapi dalam kehidupannya bukan cuman once for all. Menemukan Tuhan itu bukan waktu saat lahir baru udah ketemu Tuhan terus hidupnya seterusnya. Itu gimana gak tahu. Tapi diikuti dengan kedua. Menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Ini masalahnya banyak orang udah ngerti, udah denger. Tetapi tidak bisa nangkep bahwa kita harus ketemu Tuhan tiap hari. Ya, ketemu Tuhan berarti ketemu firman tiap hari. Ketemu firman itu melalui baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, tapi apa gunanya? Untuk supaya menghubungkan ini loh, yang saya dengar, itu saya terima dan itu mempengaruhi kehidupan saya sehari-hari. Jadi menghubungkan firman Tuhan di dalam hidup ini penting supaya kalau kita dengar firman ini, kita bisa melakukannya. Kalau saya bisa berkhotbah, mengajarkan itu lebih berat lagi. Karena lebih mudah untuk memperkatakan daripada melakukan. Jadi bagi saya tanggung jawabnya. Apa yang saya katakan, apa yang saya ajarkan, itu harusnya saya bisa hidupi. Kalian juga gitu, kalian juga dengar, kalian juga saksikan, sharingkan apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan harus juga dihidupi. Nah yang lebih baik lagi adalah selain menghidupi, karena dengan menghidupi apa yang Tuhan firmankan, kita bisa mengalami kasih dan kuasanya tiap hari, tiap saat dalam kehidupan sehari-hari. Mengalami kasih dan kuasanya. Tadi lagu saya suka dengan lagu yang lama yang dipilih. God is so good, Tuhan Yesus baik. Itu lagu lama. Setiap anak tahu pasti lagu God is so good to you and me.
Tuhan Yesus baik. Keadaan bisa nggak baik. Teman bisa nggak jadi baik loh. Situasi bisa nggak jadi baik. Kondisi krisis aja ekonomi membuat ekonomi menjadi tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus baik. Kondisi nggak baik, Tuhan Yesus baik. Itu perlu dialami. Itu gimana sih maksudnya mengalami kebaikan Tuhan saat situasi tidak baik. Itu sebetulnya kita sedang memasang puzzle demi puzzle supaya kita bisa melangkah menghabiskan puzzle demi puzzle menjadi satu gambaran yang bagus. Dan dalam kenyataannya waktu kalian pasang satu demi satu butuh apa? Ketekunan, butuh niat karena enggak selamanya menghidupi kehidupan di dalam dunia ini enteng. Setiap kehidupan itu kalau ada baiknya, ada tanggung jawabnya. Sebagai anak Tuhan kita tahu identitas kita itu, katanya lagu tadi ada lagu mengatakan kita adalah anak raja. Karena dia adalah Tuhan dan Tuhan. Raja di atas segala raja berarti kita anak raja. Kalau kita anak raja, identitasnya sebetulnya kita punya akses ya sebagai anak Tuhan. Punya akses. Firman Tuhan bukan di ayat ini saya nggak catat, ada akses. Dikatakan sebagai anak Tuhan. Kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Kalau ada kalaunya. Doa kita sesuai dengan kehendaknya. Oh itu akses. Akses. Kita minta kepada seseorang, saudara minta kepada saya, saudara ada akses ke saya, anak saya ada akses kepada saya. Minta uang, saya terbatas gak punya uang, ya gak bisa kasih uang. Tapi raja di atas segala raja, kita punya akses, minta dikabulkan. Nah akses ini sebagai anak Tuhan tidak tercatat, saya mau kasih kata-kata aja dari identitas kita punya akses. Dari akses kita punya hak istimewa. Diingat-ingat ini gampang kok identitas, akses, hak istimewa. Bahasa kerennya itu privilege, hak istimewa. Kalau kalian pergi ke supermall gitu ya, kan cari parkir susah nih. Ada satu lantai itu, parkiran itu semua penuh. Yang situ kosong. Tapi saya gak punya akses ke situ. Jadi saya nggak punya privilege di situ, parkir di situ. Karena privilege-nya hanya mobil Lexus yang bisa parkir di situ. Ya ilah, itu dia privilege. Sebagai anak Tuhan, karena kita identitasnya anak Tuhan, kita punya akses. Tadi dikatakan kita doanya kalau seperti yang dikehendaki, kita bisa memiliki hak istimewa, privilege. Nah ini dia, ini yang kita hidupi. Apa sih privilege-mu sebagai anak Tuhan? Sebagai anak Tuhan selain doanya dikabulkan, kita diciptakan privilege-nya adalah untuk menyembah dia. Satu hubungan yang intim dengan pencipta kita. Itu privilege loh. Melayani, itu privilege loh. Menikmati apa yang ada dengan bersyukur, privilege. Dengan lebih banyak kita menerima hak istimewa, berarti tanggung jawabnya juga lebih besar. Lebih besar. Seorang yang mendapatkan, contoh aja lah, kalau orang dapatnya gitu ya, dapatnya rumah kecil, privilege-nya itu menempati rumah kecil ini. Kalau dia tiba-tiba dikasih rumah yang besar, berarti hak istimewanya rumah yang besar. Tanggung jawabnya sama enggak? Beda. Biayanya, PBB-nya lain, biaya perawatannya lain, apanya juga lebih mahal karena rumahnya lebih besar. Kadang-kadang kita itu meminta sesuatu yang kita tidak mengerti. Bahwa untuk sesuatu yang kita minta, itu ada tanggung jawabnya. Kalian minta istri dan suami, pasangan hidup, ada harga yang harus dibayar. Mumpung kalian masih muda ingat. Punya pasangan itu satu kerinduan.
Tidak cukup orang menikah hanya karena cinta. Cinta tidak cukup hanya untuk memasuki pernikahan. Karena untuk setiap yang kita minta itu ada harganya. Kalau punya istri nih, kalian dulu yang cowok-cowok bebas. Pulang kerja nggak harus pulang rumah. Sekarang ini harus pulang, oh dulu ya harus pulang rumah. Tapi tidak ada yang menunggu maksud saya. Sekarang ada yang menunggu istrimu dan dia tidak cuma nunggu dirimu, tetapi nunggu dompetmu, tunggu hatimu untuk supaya bisa, pokoknya ada harga yang harus dibayar. Betul, yang punya pasangan ngerti. Yang punya istri juga gitu, bayar harganya gitu loh. Kalian minta istri, tahu enggak semua istri itu lebih cerewet daripada suami. Itu terbukti kok. Suami harus tahu, laki-laki itu bicaranya satu hari cuma 7.000 katanya. Dan wanita katanya 20.000 katanya data. Jadi kalau kalian dapat cewek yang diem terus mengucap syukur, wah ini jarang ini. It's a privilege. Dapat istri, nggak pernah ngomong, oh enak ini, enggak banyak cerewet. Ya udah, ada harganya. Ya toh, enggak banyak ngomong. Waktu diajak ngomong, enggak bisa ngomong. Waktu ajak pergi, nanti dibilang, istrimu kok diem aja. Ya udah itu pilihanmu. Tapi kalau kalian, oh aku suka pilih istriku ini karena dia banyak ngomong. Aku itu diem, jadi aku pilih yang banyak ngomong supaya enggak sepi. Nah puji Tuhan setelah menikah akhirnya istrinya banyak ngomong. Ternyata suaminya baru sadar, gak enak ya denger banyak ngomong, capek katanya. Itu cerita kisah true story dari Pastor Sam. Dia sampai lupa kalau dia pernah bersaksi di satu persekutuan. Waktu baru menikah dia bersaksi. Aku ini orangnya diam gitu. Jadi aku bersyukur Tuhan kasih jodoh itu yang banyak ngomong gitu, banyak ngomong. Jadi ya bersyukurlah, mengimbangi, bersyukurlah. Kenyataannya hari demi hari, mungkin karena dia hamba Tuhan, dia belajar berbicara, belajar berkomunikasi. Itu perlu belajar. Di sini ada nggak sih cowok-cowok yang nggak bisa berkomunikasi? Belajarlah. Kalau Pastor Sam aja bisa, yang orang introvert bisa jadi ekstrovert, kalian pasti bisa. Itu prinsipnya Pastor Sam. Belajar untuk berkomunikasi. Jangan mengungkapkan apa yang bisa diungkapkan. Ada orang nggak bisa ngomong loh. Ada kebutuhan mau ngomong, nanti kalau ngomong nggak bisa ngomong, salah ngomong. Nah itu bahaya. Tetapi Pastor Sam pernah bersaksi demikian. Jadi waktu satu hari kita bertengkar, kamu tuh jangan banyak omong nih, jangan mendominasi gitu. Oke, kita kasih kode. Aku ini nggak sengaja. I was born to talk. Aku bilang terlalu biasa. Jadi kalau nanti kamu merasa aku udah terlalu banyak, kamu main mata aja gitu. Jadi dia main mata, saya juga nggak kerasa itu masalahnya. Tahu kan? Sampai ini yang di kantor tuh ngerti itu. Di kantor ngerti kalau udah meeting itu udah saya ngomong, pastor udah gini-gini, saya masih heboh main tangan. Dia gitu, terus saya tahu oke, langsung pet. Nah itu dia. Sih ada harga yang harus dibayar oleh Pastor Sam untuk menikahi saya. Itu dia. Jadi semua ada harganya. Tapi dalam kehidupan ini, tadi ada 3 ini yang penting. Supaya paling enggak itu dalam kehidupan kita menemukan, terus mengalami kasih Tuhan. Dan itu melalui firman Tuhan tuh nyantol. Bisa dihidupin, bukan teori, bukan knowledge, tapi hidup bersama Tuhan. Nah hari ini saya cuma kasih 3. Cepet kalau firman dari saya cuma 3. Gimana waktu kita hidup seperti puzzle itu pasang satu demi satu dalam perjalanan ini, apa yang kita alami tantangannya supaya kita bisa mengatasinya. Tantangannya 1, 2, 3. Tantangan hidup sebagai anak Tuhan nomor 1. Kita diminta hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Ini tantangan dan ini firman Tuhan. Dikatakan 1 Petrus 1, 13 ayat 14. Ayo baca bersama-sama supaya enggak ada yang ngantuk. 1, 2, 3. Sebab itu. Karunia yang dianugerah kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Stop. Sampai situ dulu.
Dikatakan hidup di dalam Tuhan itu perlu persiapan akal budi, pikiran. Akal budi itu pikiran. Suruh disiapkan. Kenapa? Karena akal budi ini perlu bertumbuh. Waktu kamu pikirannya, waktu awal terima Tuhan, pikiranmu mungkin segini, kamu isi dengan firman Tuhan. Pikiranmu bertambah umur juga berubah. Harusnya lebih bertambah umur, bertambah dewasa. Makanya Roma 12 ayat 1-2 saya suka. Berubahlah oleh pembaharuan budi, itu maksudnya gini loh. Akal budimu itu harusnya diisi dengan hal-hal yang berguna. Zaman sekarang banyak hal yang bisa memperbaharui atau menambah ilmu kita. Enggak, maksudnya sekolah penting, tetapi belajar itu harusnya seumur hidup. Sekolah hanya sebagian umur kita. Tetapi kalau udah lulus sekolah bukannya enggak belajar, perlu belajar. Memperlengkapi diri. Istilah kerennya upgrade gitu ya. Upgrade, belajar itu tidak mengenal usia. Saya bisa mengatakan gini karena sampai hari ini pun saya tetap melatih untuk belajar sesuatu. Saya mau cerita, papa saya itu suka nyanyi dan dia punya satu goal. Saya ingat waktu 60 tahun beliau belajar main gitar. 60 tahun, kalian belum 60 tahun. Waktu 70 tahun dia belajar main keyboard. Ya ilah, keyboard 70 tahun main keyboard. Pokoknya bisa ngiringin kalau persekutuan. Tapi tidak seindah seperti saudaraku di sini udah. Tapi pokoknya 70 tahun you know. Terus 80 tahun dia memutuskan. 80 tahun itu aku akan belajar saksofon. Ada harga yang harus dibayar tapi dia tuh menyiapkan semuanya untuk lebih berkembang. Pokoknya aku mau dan itu yang bagus ya jadi nggak lupaan. Tapi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Termasuk ini Meike itu sebetulnya akibat dari papi saya yang main di sini terus ayo kamu main ayo. Itu ya sebetulnya. Tapi saya katakan hidup ini perlu akal budi. Tapi tidak cukup akal budi bahkan ada celahnya. Akal budi, logik itu baik. Tetapi ada kata waspada. Karena dari akal budi yang demikian ini kalian jadi sulit untuk berharap sama Tuhan. Orang yang logiknya tinggi, sulit untuk beriman, sulit untuk percaya bahwa Tuhan terlibat dalam segala sesuatu. Sulit untuk berharap sama Tuhan, karena kalau yang di sini kayaknya nggak bisa, ini hitungannya nggak bisa. Oleh sebab itu dikatakan, waspada loh, hati-hati. Pengharapan harusnya bukan pada manusia, tapi pada kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi logik boleh, tapi hati-hati. Jangan mentang-mentang pinter, mentang-mentang semuanya ngerti. Tidak bisa berharap, tidak bisa beriman. Karena kadang beriman itu tidak masuk akal. Beriman tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, tapi beriman itu sesuai dengan janji firman Tuhan dan kalau tercatat di firman Tuhan, berarti itu bisa dipercaya, itu aman. Nah, kalimat selanjutnya adalah, yang selanjutnya dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dua hal, ketaatan. Ini baru pertama, ini ketaatan, nanti kekudusan. Ketaatan tuh diminta, hiduplah jadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang taat bukan anak-anak yang robot, yang cuma menerima Tuhan dan terus yes man gak ngerti. Taat di sini adalah taat dengan pimpinan Roh Kudus. Taat di sini maksudnya gini, tahu bahwa kita punya panca indera. Dengan panca indera itu kita punya hawa nafsu. Kata hawa nafsu ini gini loh. Kita punya yang namanya rasa lapar, rasa haus, pengen ini, pengen itu. Itu hawa nafsu. Iya. Hawa nafsu harus dikekang. Karena hawa nafsu perlu dikuasai. Hawa nafsu kadang membuat kita melakukan, mengambil keputusan yang bodoh. Hawa nafsu
kadang membuat kita salah langkah, salah arah. Makanya disebut kebodohan. Hidup sebagai anak-anak yang taat, itu pertama, ketaatan. Selanjutnya, firman Tuhan selanjutnya juga berkata di ayat 15 dan 16, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Seringkali kita menganggap kekudusan itu adalah kalau kita pergi ke gereja, aku kudus. Sebetulnya kekudusan itu, holy itu, kekudusan itu kita dikuduskan oleh Tuhan. Waktu kita lahir baru kita dikuduskan, jadi kita punya benih bisa hidup kudus. Betul, kudus itu membuat kita pergi ke gereja, beribadah. Tetapi tidak semua orang yang pergi ke gereja atau beribadah itu orang kudus. Orang yang hidupnya kudus, karena kudus itu berbicara mengenai keputusan yang diambil setelah dia taat kepada Tuhan. Jangan pikir, oh hidup kudus itu pokoknya ya tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan seperti berzina. Aku tidak berzina, jadi aku udah kudus. Aku tidak berbohong, jadi aku kudus. Aku tidak mencuri, aku gak pernah mencuri. Nah, tapi lebih hidup kudus ini hal-hal hari demi hari yang kelihatannya kalau ini gak terpikirkan. Contoh, kita kan pikir, aku gak pernah berbohong, gak pernah mencuri. Satu kali saya pernah beli di supermarket, itu kotakan susu, 12 kotak gitu ya waktu anak-anak kecil. Terus pelayannya itu mengecek dan cuman ngeprint itu 10, berarti saya untung ya, untung 2. Nah, tapi saya itu tidak mau melakukan yang kayaknya nggak adil nih. Dan saya merasa, aduh nanti kamu didenda. Jadi saya katakan, Mbak ini salah, ini 10, kamu tulis 10 loh, saya ini 12 kotak gitu ya. Baik ya saya ya. Saya merasa saya orang yang udah melakukan kehendak Tuhan, berani melawan jujuran itu saya jujur. Oh saya hebat ini, udah seneng nih melakukan kehendak Tuhan kudus. Mbaknya itu loh sikapnya itu gak enak banget, dari mukanya kelihatan. Oh ya oke, yes 12 tidak ada senyuman, tidak ada ucapan terima kasih, yang ada udah gitu. Saya di sini dari yang tadi merasa saya itu melakukan kehendak Tuhan, tiba-tiba ada amarah di sini yang ini orang tidak tahu terima kasih ya. Udah dibantu gitu, tidak ada ucapan terima kasih. Di dalam hati ini sudah ada emosi yang meluap ini. Ya, tadi saya merasa saya orang paling benar. Tapi Roh Kudus ini, itu sampai rumah masih panas, di mobil tuh masih panas. Oh udah dibantu masih. Di rumah itu Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus mengingatkan kita untuk hidup senantiasa kudus. Ngapain marah hatimu? Mengapa engkau panas hati? Ya karena dia loh ditolong. Nah sebetulnya akarnya adalah ketidakpuasan. Karena dia kasirnya tidak memberikan hak saya. Saya layak mendapatkan hak untuk diucapkan terima kasih. Saya layak untuk mendapatkan penghargaan. Terima kasih, Ibu telah menyelamatkan saya, tidak didenda. Itu yang saya harapkan. Roh Kudus bilang, kalau berbuat sesuatu itu lakukanlah ini untuk Tuhan. Contoh-contoh kayak gitu loh, kudus. Itu bukan berbicara cuma hal-hal yang besar, 10 perintah Allah dilakukan, tapi kecil-kecil. Jangan membunuh. Saudara nggak ada yang membunuh, karena kalau membunuh pasti ada di penjara. Tapi bukankah kita sering membunuh dengan omongan kita, membunuh dengan sindiran kita, bahkan kita bisa membunuh dengan kita berdiam diri. Pernah membalas seseorang dengan berdiam diri? Ya, jadi biasanya ya saya nggak tahu ya berdasarkan
data lagi. Yang banyak berdiam diri itu suami. Kalau istrinya mau ngomong, terus suaminya marah, dia nggak bisa ngomong, apalagi yang intro nggak bisa ngomong, dia pasti berdiam diri dan dibalas dengan berdiam diri. Nah, kadang-kadang kita membunuh seseorang dengan perbuatan kita tanpa sadar. Oleh sebab itu, satu, ketaatan dan kekudusan. Poin selanjutnya, yang kedua, dalam menjalani kehidupan yang tadi seperti puzzle, tambah lama, tambah sulit, tambah ruwet, gitu. Kita perlu hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan meskipun ayatnya ngomong kamu jangan hidup ya ini. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayatnya jangan diartikan kita hidup penuh dengan fear. Ya, fear. Karena ini bukan maksudnya ketakutan sedemikian, tapi takut akan Tuhan adalah hormat kepada Dia. Memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Menyenangkan Tuhan di atas manusia. Karena kita belum tentu loh bisa menyenangkan semua manusia. Satu kali kalian dalam hidupmu, kalian akan kecewa dengan seseorang. Kalian bisa kecewa akan tingkah lakunya, tapi kalian juga bisa mengecewakan orang lain. Itu manusiawi dan itulah kita hidup di dunia ini. Pasti pernah mengecewakan dan pernah dikecewakan. Tapi hidup dalam takut akan Tuhan, itu kita tahu. Oh ya, kalau apapun yang aku lakukan, aku memprioritaskan Tuhan. Aku menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Dikatakan Tuhan tuh menghakimi. Kadang-kadang banyak hal kita bisa emosi karena lupa bahwa Dia hakim yang adil. Dia mengerti, Dia melihat. Tapi hiduplah dalam takut akan Tuhan. Selama kamu menumpang di dunia ini. Berarti dalam perjalanan kita, dalam kehidupan ini, akan ada waktunya kita dicobai. Dan takut akan Tuhan ini akan teruji saat kalian sendiri atau tidak ada yang melihat. Seorang anak yang mencontek waktu ujian, dia berusaha mencontek dengan baik itu dengan supaya tidak ketahuan akan guru karena dia takut akan konsekuensi guru. Tetapi kalau dia udah tahu guru itu boleh ada, boleh enggak ada. Tapi dia tahu tes ini baik untuk saya, untuk menilai kemampuan saya. Enggak ada guru pun dia tidak akan mencontek. Yang mana ini jarang terjadi, tapi justru karakter kita teruji saat enggak ada orang. Takut akan Tuhan, itu membuat kita murni, bisa melakukan apa-apa, itu dengan tulus. Kalau di mimbar begini, di belakang mimbar waktu hidup sehari-hari ya sama. Di luar begini, di rumah juga sama. Di luar ramah, di dalam rumah enggak marah-marah tapi tetap ramah. Di luar rajin karena dilihat bosnya, di dalam rumah juga rajin. Itulah takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Hidup dalam kasih persaudaraan. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau sudah Tuhan Yesus katakan, itu pasti kita mau lakukan dan ini akan terjadi di mana-mana. Bahwa hidup akan menjumpai satu momen di mana kita sulit. Karena orang itu tidak melakukan apa yang saya harapkan. Aku sulit menerima kamu karena kamu tidak sesuai standarku. Sehingga sulit untuk mengasihimu. Nah, apalagi orang yang menganiaya kita. Saya ingat sebuah ayat. Satu hari saya pernah kecewa dengan seseorang. Dan dalam kekecewaan itu saya tahu firman Tuhan dan saya ambil firman Tuhan. Firman Tuhan katakan
Penghakiman itu haknya Tuhan. Pembalasan jangan balas. Oke, saya enggak balas. Tetapi di hati ini masih panas. Masih panas. Tetapi udah pakai ayat firman Tuhan, saya bilang Tuhan, aku enggak mau balas. Biar Tuhan yang balas. Karena ayat selanjutnya berbunyi demikian. Kalau kamu mengampuni orang itu berarti kamu menaruh bara api di atas kepalanya. Saya dengar gitu Tuhan, aku enggak mau balas. Biar tangan Tuhan yang menaruh bara api itu di atas kepalanya. Biar dia kepanasan. Itu berarti ini di hati saya itu perlu dikuduskan ya. Ternyata saya enggak mau membalas. Tapi saya marah. Ya enggak apa-apa sebetulnya marah. Tapi Tuhan juga bersabar. Saya mengatakan begitu itu Tuhan yang akan balas. Dengan sikap, aku enggak mau balas, aku enggak mau ribut. Tapi Tuhan, biar tanganmu yang soal kayak kita ngatur Tuhan ya. Tuhan balas itu sebetulnya, tapi kita enggak ngaku. Saya enggak ngaku. Sampai akhirnya satu saat saya menerima satu firman yang tentang ini dan dibahas dari bahasa aslinya. Mengatakan demikian, tahu enggak zaman dahulu katanya kalau ada orang yang bersalah itu ditaruh bara api hukumannya gitu loh. Di tangannya supaya dia panas dan dia bertobat. Itu sebetulnya satu kiasan menaruh bara api itu harus supaya orang itu bukan dibales tapi orang itu bertobat. Itu intinya ayat itu. Jadi harusnya saya waktu itu belum dikuduskan dalam hal ini. Sekarang setelah saya mengerti ayat itu, kalau saya menjumpai orang yang menganiaya saya atau mengecewakan saya akan berkata, Tuhan aku tidak membalas. Aku marah, jujur aja marah. Tapi aku tidak mau berbuat salah, tidak mau mengambil keputusan yang salah dalam kemarahan. Aku akan mengampuni meskipun susah, tapi saya akan mengampuni dan saya punya belas kasihan. Kasihan orang itu, tiba-tiba ada rasa belas kasihan. Karena apa? Hurt people, hurt other. Orang ya yang suka melukai, itu biasanya orang yang terluka. Saking lukanya banyak belum sembuh. Jadi akhirnya ya keluarlah luka. Jadi sekarang kalau ada orang yang sangat ekstrim, saya merasa nggak salah tapi itu ya saya akan tahu Tuhan pasti ada apa-apa nih dengan dia. Ya Tuhan, Tuhan aku mau mengampuni. Jadi saya waktu doa menaruh bara api itu bukan minta tangan Tuhan membalas. Rasanya kalau dia sakit, kalau dia kecelakaan, kalau dia susah hidupnya, baru kamu ngerasain apa itu dulu balas dendam. Hati saya perlu dikuduskan. Oleh sebab itu, bertumbuh semakin dewasa itu pilihan. Kita hidup sekarang ini bertumbuh, makin lama pasalnya makin banyak yang udah terjadi. Tetapi pasalnya bayangin bukan yang di meja, bukan. Pasal kehidupan itu sulit karena seakan-akan kita harus sampai satu saat itu naik level, naik lebih tinggi gitu ya. Bertumbuh semakin dewasa. Kita perlu untuk makin menguasai diri, makin mengalah, makin murah hati. Ayat itu diambil dari 1 Korintus 13. Ayatnya banyak, tapi ini favorit saya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan karena bisa menguasai diri. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri karena bisa menguasai diri, bisa mengalah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Murah hati, bukan hanya memberi barang. Murah hati, memberi pengampunan. Seperti saya, marah itu untuk bisa menguasai diri, untuk bisa mengalah, untuk bisa memberi pengampunan dengan murah hati. Itu sebuah proses. Ada pepatah mengatakan, mengalah itu indah, mengalah itu susah, tetapi memang hasilnya indah. Mengalah itu bukan berarti kita lemah atau kalah, makanya kita mengalah.
mengalah, itu justru kita menang. Karena apa yang harusnya menjadi hak kita, saya benar, saya nggak salah, dia yang salah. Tapi saya mengalah, belajar mengalah. Dan kalau mengalah, saya tidak perlu membela diri. Ada kan? Orang nggak mau kalah soalnya akan terus balas untuk membuktikan saya benar. Bertumbuh semakin dewasa dalam kehidupan ini kalian akan berjumpa di kerjaan, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun tuh bisa menjengkelkan. Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita akan hidup rukun, aman, damai, sejahtera, tidak ada pertengkaran, hanya waktu di sorga. Sekarang ini memang kita mau membuat surga di dunia, tapi dengan pasangan hidup pun saya percaya kalian akan bisa konslet, konflik, ya, saling saling berbantah-bantahan karena kita dua yang berbeda. Tapi bertumbuh semakin dewasa, kita juga bertumbuh di dalam kasih yang ada di dalam diri kita. Kasih Tuhan mengalir sehingga kita bisa menguasai diri, sehingga kita bisa bersabar, kita bisa mengalah, bisa murah hati. Akhirnya saya tutup dengan satu quote, maturity is growing up. Mau menjadi dewasa itu naik level terus. Kalau kalian naik tangga, tangga pertama itu gampang gitu loh ya. Dan tidak banyak resiko, ya jatuh cuma satu langkah. Langkahnya yang kita bisa menguasai dengan kekuatan sendiri. Tetapi dengan kita hidup bersama Tuhan, menghidupi kehidupan ini, banyak puzzle yang sudah terjadi hampir selesai, tambah atas tantangannya tambah banyak. Kalau kalian naik tangga, enggak ada yang menggoyangkan, semakin tinggi, semakin kerasa goyangannya. Enggak ada yang goyangin, siapa yang menggoyangkan? Diri kita sendiri. Semakin tinggi, semakin banyak tantangannya. Semakin mengerikan melihat ke bawah, semakin sulit. Semakin kita perlu menguasai diri. Semakin kita perlu berharap dan hanya percaya pada pertolongan Tuhan. Sampai tinggi begitu kalau jatuh hancur. Tapi kalau engkau, aduh aku nggak berani deh, aku putus, aku udah. Aku nggak mau naik lagi, aku udah nggak kuat. Turun, kalian kalah. Di dalam hidup ini firman Tuhan katakan kalian bisa gagal, kalian bisa jatuh. Kalaupun kau jatuh, Tuhan membuatmu tidak tergeletak supaya kita naik lagi. Saya senang tuh retreat itu temanya itu arise and apa? Get up tuh, get up. Bangkit itu dia kalau dalam Tuhan kita tuh bisa jatuh. Tapi tangan Tuhan itu menopang kita. Jatuh pun nggak sampai tergeletak. Tapi saya tahu kalau udah di atas, udah tambah tinggi, kalau jatuh hancur Tuhan tahu. Tuhan tidak izinkan, Tuhan tidak akan biarkan kau jatuh, tetap kita setia, berharap sama dia. Kita akan terbang tinggi, katanya tinggi. Kadang sampai tinggi, sampai pun dalam keadaan kita melangkah bersama Tuhan. Kadang tangganya itu sudah nggak ada, kita tetap harus melangkah. Kalau nggak ada tangga, kita hanya berharap sama Tuhan. Demikianlah kehidupan kita. Ada situasi dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita comprehend, mengerti. Tetap seperti misteri. Kok saya udah berusaha tapi kok gini ya. Saya udah melakukan yang terbaik, kok tetap yang buruk yang terjadi pada saya. Itu namanya misteri. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, saat kita melakukannya dengan setia. Tuhan sudah punya rancangan masa depan penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kecelakaan bisa terjadi enggak? Bisa, tapi bukan rencana Tuhan. Saat apapun terjadi, kalaupun sesuatu yang buruk terjadi pada orang yang baik, anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan yang baik, tetap kena masalah, berarti kita sedang naik tingkat.
berarti kita sedang growing up. Mari kita belajar, ayo kita growing up together, mengenal Dia, mengenal firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kalau firman-Mu hari ini sudah disampaikan, hamba-Mu berdoa, biarlah semakin hari kami semakin percaya, mempercayai dan mempercayakan diri kami ke dalam tangan-Mu yang kuat yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menjadi Allah kami, yang menyertai, melindungi, memberkati, menuntun agar rencana-Mu yang indah bagi hidup kami ini terlaksana. Bantulah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mau memberikan sedikit pesan, sedikit aja ya. Nggak terasa bahwa minggu ini kita merayakan sudah 1 tahunnya ibadah for berjalan. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan? 1 tahun kita berjalan, nggak kerasa banget. Waktu saya merenungkan mengenai waktu-waktu kita selama 1 tahun ini, saya teringat waktu awal sebelum memulai ibadah for, saya berdoa dan saya berpikir apa sih yang mau saya lihat dari ibadah for ini. Dan waktu itu saya ingat cuma satu sebetulnya yang saya ingin lihat, yaitu adalah saya ingin untuk melihat orang-orang diubahkan oleh Tuhan dan membawa perubahan bagi Tuhan. Amin. Dan itu masih nyata untuk saat ini bahwa ketika kita datang ke gereja ini, for itu bukan cuma sebuah ibadah, tetapi fire of revival, api kebangkitan. For itu bukan cuma sebuah ibadah, tetapi adalah sebuah kebangkitan yang membangkitkan orang-orang yang datang ke tempat ini, yang membangkitkan gereja ini, dan bahkan yang membangkitkan kota ini. Amin. Saya teringat baru-baru ini ada salah satu sahabat terdekat saya, mungkin kalian semua tahu, seseorang yang bernama Anti McGrath, tahu ya. Anti McGrath hari Kamis yang lalu meninggal dunia. Kalau bagi teman-teman yang tahu, di tahun 2018 kita mengadakan sebuah acara yang bernama Fireworks, di mana kita mengumpulkan gereja-gereja, kita memuji Tuhan bersama-sama, kita menari, kita bernyanyi untuk memuji Tuhan. Dan kami betul-betul merasakan lawatan Tuhan dari situ. Ada sebuah kegerakan yang luar biasa. Dan ada satu hal yang beliau katakan yang selalu menancap di hati saya. Dia mengatakan, kalaupun saya nanti sampai tua, karena dia punya kanker dari dulu. Dia sudah mengatakan, kalaupun aku sampai tua, kalaupun aku sampai harus di kursi roda, kalaupun aku nggak bisa menyanyi, giginya sudah ompong semua, aku akan tetap memainkan tamborinku, aku akan tetap memujikan nama Tuhan walaupun dalam situasi apapun. Dan itulah yang terjadi. Dia sampai akhir hidupnya dia tetap memuliakan Tuhan, dia tetap memuji Tuhan. Bukankah itu sebetulnya sebuah api yang membangkitkan seseorang dalam kondisi apapun? Walaupun kondisinya mungkin tidak baik, walaupun kondisi fisiknya dia mungkin lemah, tetapi ada sesuatu yang membara-bara di dalam dirinya yang membangkitkan dia. Itu artinya fire of revival. Kebangkitan itu bukan soal umur. Kebangkitan itu bukan soal status atau jumlah uang yang kita punya. Bukan soal warna kulit kita. Tetapi yang namanya kebangkitan itu cuma perlu 3. Kebangkitan itu perlu kehausan untuk mencari Tuhan. Butuh kemauan untuk melakukan dan memberitakan firman Tuhan. Dan yang ketiga butuh iman bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar melalui kita. Itu yang dibutuhkan kalau kita mau melihat sebuah kebangkitan terjadi. For bukan cuma sekedar ibadah, tetapi sebuah kegerakan di mana kita bersatu dan bergerak sebagai tubuh Kristus, sebagai duta besar kerajaan Allah. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk menunjukkan kuasa-Nya, dan untuk menunjukkan kebenarannya. Dan setelah 1 tahun kita berjalan ini, saya merenungkan Tuhan, kira-kira habis ini Tuhan mau bawa kita kemana?
Tuhan mau menyampaikan apa untuk 1 tahun ke depan. Dan ketika saya berdoa, ada satu yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu apa? Boleh dikeluarin Samuel? My church, my home, my family. Gerejaku, rumahku, keluargaku. Yang saya rindu untuk lihat dalam 1 tahun ke depan adalah apa? Ketika orang-orang datang ke tempat ini, kita menjangkau orang-orang untuk datang ke tempat ini. Ketika orang-orang itu datang, mereka akan menemukan bukan cuma sebuah gereja, tapi mereka menemukan sebuah rumah. Mereka menemukan sebuah keluarga yang mengasihi mereka, menerima mereka, dan saling bertumbuh bersama-sama. Baru-baru ini saya berbicara dengan seorang ibu, dan ibu ini baru bertobat. Dia pindah dari agamanya yang lama, pindah jadi Kristen. Saya tanya, kenapa Bu? Kok mau bertobat jadi orang Kristen? Ya karena ketika di agama saya yang lama, saya datang ke tempat ibadah saya dikucilkan. Karena saya cuma seorang pembantu. Saya nggak punya status, saya nggak punya uang. Tetapi saya kalau setiap kali datang ke situ, saya dikucilkan di tempat itu. Tetapi ketika saya dibawa ke gereja, ada orang-orang yang kaya pun mereka menerima saya, kasih salam saya, mereka menyambut saya. Lalu saya bilang sama ibunya, Bu, jangan kaget ya Bu ya, itu gerejanya luar biasa. Tapi ada orang Kristen yang juga mengucilkan orang lain, sama aja. Orang bisa tidak baik, orang bisa saja mengucilkan orang lain. Tapi bukankah seharusnya sebuah gereja itu menunjukkan kasih Allah, yang menerima satu dengan yang lain, yang mengasihi satu dengan yang lain, yang memaafkan satu dengan yang lain, yang menajamkan satu dengan yang lain, amin. Bukankah itu seharusnya fungsi sebuah gereja? Saya harap dalam 1 tahun ke depan ini, kita semua bisa menjalankan visi ini apa? My church, my home, my family. Bukan cuma membuat gereja ini bagian, ini keluarga saya, keluarga kita, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka pun bagian dari keluarga Allah. Amin. 1 tahun kita sudah berjalan. Ada banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan. Tetapi saya percaya greater things are still to come. Ada hal-hal yang luar biasa yang masih akan datang. Saya mau tutup dengan satu ayat. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. There are greater things, even greater things. Hal-hal yang lebih luar biasa lagi yang akan kita lakukan bersama-sama. Amin.